Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena nikah muda dalam perspektif teori tindakan sosial di Desa Bangsring. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan ialah sebagai suatu perjanjian yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri. Dengan tujuan utama pernikahan tersebut ialah membentuk suatu keluarga, menjalani kehidupan yang berbahagia, dan mencapai kekekalan berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Atau bisa disebutkan bahwa pernikahan itu ialah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang kemudian itu disahkan secara negara ataupun dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian pada artikel yang saya tulis ini, yang lumrahnya atau secara idealnya pernikahan itu dilangsungkan oleh seorang perempuan yang berumur 21 tahun dan seorang laki-laki yang berumur 25 tahun. Akan tetapi di situ kita menemukan sebuah fenomena yang dimana mereka melangsungkan pernikahan di bawah umur ideal tersebut, atau di bawah umur yang sudah ditentukan oleh negara atau sesuai dengan undang-undang. Karena menurut World Health Organization atau WHO, anak muda itu merujuk pada individu yang berusia 10 hingga 19 tahun. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang muda mencakup usia 10 hingga 18 tahun. Sementara BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mendefinisikan usia muda sebagai 10-24 tahun yang belum menikah. Namun kita tahu bahwa fenomena nikah muda di desa itu sudah tidak asing lagi terdengar, artinya sudah lumrah terjadi. Dan data yang menyebutkan bahwa perkawinan anak di Indonesia paling banyak itu terjadi di daerah pedesaan dengan jumlah 27,11% dibanding perkotaan yang sekitar 17,9%. Perkawinan anak ini sering terjadi pada perempuan di bawah usia 18 tahun dengan persentase terbanyak terdapat di daerah Sulawesi Barat sebesar 37%, disusul Kalimantan Tengah dengan persentase 36,3%. Artinya, pernikahan muda atau nikah muda yang terjadi di desa itu sangat sering adanya atau sangat lumrah adanya. Kemudian ketika dilihat dari kacamata sosiologis, teori yang dapat digunakan untuk mengulik fenomena ini adalah teori tindakan sosial yang dibawa oleh Max Weber, yang dimana Max Weber ialah seorang sosiolog Jerman. Kemudian teori tindakan sosial ini menekankan pada pemahaman dan interpretasi makna di balik tindakan individu dalam konteks masyarakat. Nah, kemudian ini menjadi judul saya untuk melihat bagaimana makna ataupun motif dari adanya nikah muda di Desa Bangsring tersebut. Fenomena nikah muda yang ada di Desa Bangsring dapat dianalisa dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dengan mengacu pada konsep tindakan sosial Weber yang terdiri dari 4 jenis, yakni tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional instrumental, dan rasionalitas nilai. Selanjutnya, saya akan mengupas satu persatu dari 4 jenis konsep tindakan sosial Weber, yang dimana pertama ada tindakan tradisional, yang dimana itu merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu karena mengikuti kebiasaan. Nah, di Desa Bangsring, fenomena nikah muda sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Nah, tindakan ini bukan karena pertimbangan rasional atau afeksi semata, tetapi lebih karena mengikuti pola perilaku yang telah ada dalam warisan budaya atau tradisi masyarakat turun-temurun tersebut. Kemudian yang kedua ada tindakan afektif, yang berarti itu terjadi karena dipicu oleh emosi atau perasaan individu. Di Desa Bangsring tersebut terlihat bahwa ketika dua orang mencintai dan merasakan afeksi satu sama lain, hal ini dapat memotivasi mereka untuk bersama dan hidup bersama. Nah, kemudian di situ mereka dapat melangsungkan nikah muda tersebut. Yang ketiga adalah rasional instrumental.
Tindakan ini didasarkan pada pertimbangan rasional dan kalkulatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pelaku melakukan tindakan ini karena menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan cara paling efektif untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan. Nah, nikah muda yang terdapat di Desa Bangsering ini, tindakan rasional instrumental terkait dengan pernikahan muda itu dapat dilihat dari perspektif keinginan orang tua yang mendorong anak-anak mereka untuk menikah. Keputusan untuk menikah ini mungkin dipertimbangkan secara matang dan kalkulatif karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, memberikan dukungan finansial atau memastikan keberlanjutan keluarga. Dan yang terakhir adalah rasionalitas nilai. Nah, teori tindakan nilai ini atau dalam teori ini nilai-nilai dianggap sebagai faktor motivasional yang mendorong individu bertindak. Dalam konteks pernikahan muda ini, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh individu dan pasangan dapat mencakup konsep-konsep seperti harmoni, rukun, dan nilai-nilai positif lainnya. Sebagai kesimpulan, meskipun nikah muda secara lumrah terjadi di Desa Bangsering, akan tapi pentingnya kesiapan mental, fisik, dan psikologis dalam menentukan syarat usia pernikahan itu perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi kita juga perlu melihat kepada tindakan sosial mereka ataupun makna subjektif mereka melakukan nikah muda, yang dimana kita dapat melihat dalam kacamata teori tindakan sosial Max Weber yang dimana mereka memiliki makna tersendiri, alasan tersendiri mereka melakukan nikah muda yang bisa dilihat dari 4 jenis konsep tindakan sosial oleh Max Weber. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan tentang fenomena nikah muda dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.